Pertanyaan dari Rosmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa penelitian kuantitatif lebih mengarah ke pertanyaan tertutup dan kualitatif lebih kepada pertanyaan terbuka? Sekian, terima kasih Pak. Jadi dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif ya, kita memperoleh data salah satunya dengan menggunakan pertanyaan. Bedanya kalau di kuantitatif lebih dominan pertanyaannya dengan pertanyaan tertutup. Sedangkan di kualitatif itu kebanyakan menggunakan pertanyaan yang terbuka. Kenapa demikian? Karena dalam penelitian kuantitatif kita itu membuat skor atau nilai dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke responden kita atau ke sumber data kita. Bagaimana kita bisa memberikan penilaian atau mengkategorikan nilai jawaban dari pertanyaan nomor sekian ini berapa kalau pertanyaannya itu pertanyaan yang terbuka atau jawabannya bebas dibuat oleh sumber data kita. Tentunya kita akan kesulitan. Kalau kualitatif, memang pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang terbuka sehingga segala macam informasi yang ingin kita ketahui, apapun lah itu yang ingin kita cari dalam penelitian kita bisa benar-benar kita dapatkan. Makanya dalam penelitian kualitatif itu pertanyaan yang digunakan dominan dengan pertanyaan yang terbuka. Mungkin sederhananya seperti itu. Kalau penjelasan lebih lengkapnya nanti videonya kepanjangan. Oke, terima kasih Rosmita. Itu jawaban dari saya mengenai pertanyaan kamu. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Dina Zulfana Hamka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Zulfana Hamka ingin bertanya. Di materi kan dijelaskan bahwa pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Yang ingin saya tanyakan adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan pembuktian hipotesis dan bagaimana cara melakukan pembuktian hipotesis. Sekian, terima kasih Pak. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada yang namanya hipotesis atau dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya kita meneliti antara pengaruh antara variabel A dengan variabel B, atau kita meneliti mengenai hubungan antara variabel A dengan variabel B. Nah, di dalam proposal kita telah membuat yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Dalam hipotesis kita itu kita jelaskan bahwasanya kita menduga bahwasanya ada pengaruh antara variabel A dengan variabel B. Kita menduga bahwasanya ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Itu yang namanya hipotesis. Bagaimana cara kita membuktikan hipotesis? Ya, dengan hasil penelitian kita tadi. Kita membagikan kuesioner ke sampel kita, kemudian kita hitung, kita lihat hasilnya, kemudian kita analisis data statistiknya, kemudian kita lihat dan kita baca nilai yang didapat dari hasil penelitian kita. Nah, dari nilai itulah kita bisa menyimpulkan hipotesis kita benar apa enggak. Mungkin nanti hasil penelitiannya bisa jadi ternyata ada hubungan antara variabel A dengan variabel B, ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Ini bisa dibuktikan dengan angka-angka statistik yang sudah kita ambil dari kuesioner penelitian yang kita bagikan kepada responden kita. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan Dina Zulfana Hamka. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Putri Julianti Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Saya Putri Julianti Hasibuan ingin bertanya di halaman 9. Penggunaan metode kuantitatif telah dijelaskan bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori dan produk tertentu. Yang ingin saya tanyakan apa yang dimaksud dengan validitas pengetahuan? Mungkin sederhana ya, kita ingin menguji kebenaran tentang sesuatu, makanya kita lakukan sebuah penelitian dengan metode kuantitatif. Misalnya menguji kebenaran atau apa ya, yang hampir sama lah dengan contoh pertanyaan yang sebelumnya tadi. Kita mau menguji benar nggak
ada pengaruh antara variabel A dengan variabel B, ada hubungan antara variabel A dengan variabel B? Mungkin jawabannya hampir sama atau nyaris sama dengan yang saya jawab pada video sebelumnya. Artinya validitas itu adalah kebenaran pengetahuan yang selama ini orang mengira ternyata ada pengaruh atau tidak antara mahasiswa yang memiliki tingkat ekonomi tinggi dengan prestasi belajar. Dugaannya seperti itu, hipotesisnya seperti itu. Kita lakukan penelitian, benar apa enggak ada pengaruh. Jadi itulah yang dimaksud dengan validitas pengetahuan. Mungkin sederhananya seperti itu. Terima kasih Putri Julianti Hasibuan. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Novita Dewi Krisnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dewi Krisnaini ingin bertanya, Pak, apabila ada 2 orang peneliti, kemudian mereka melakukan setting atau subjek yang sama, apakah hasil atau temuan yang mereka dapatkan sama, Pak? Sekian, terima kasih. Jadi apabila tema penelitian kita, permasalahan penelitian kita sama, kemudian sumber data yang kita wawancarai sama, kemungkinan besar hasil penelitian kita sama. Makanya harus benar-benar hati-hati dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi jangan hanya dibedakan variabel A dan variabel B saja. Sebenarnya kalau dibedakan akan ada hasil yang berbeda pula. Namun kalau semuanya sama, mulai dari yang diteliti sama, kemudian tema yang dipilih juga sama, kemungkinan ya hasil penelitiannya akan sama. Lain cerita kalau yang kita teliti misal mahasiswa BPI semester 3, kita meneliti tentang motivasi belajarnya, yang satu meneliti motivasi belajar, yang kedua mungkin meneliti tentang prestasi belajar. Walaupun orang yang menjadi sumber datanya sama persis malah, tapi hasil penelitiannya pasti akan berbeda. Nah, makanya kalau mau meneliti harus hati-hati, jangan sampai sama dengan temannya yang lain. Kalau mau meneliti mungkin boleh subjeknya sama, tapi tema penelitiannya berbeda. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Novita Dewi Krisnaini atas pertanyaannya. Alhamdulillah, kawan-kawan mahasiswa Prodi BPI semester 3 sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam aplikasi e-learning Spidol Suta. Artinya kawan-kawan kebanyakan sudah membaca materi yang saya sampaikan, dan banyak pula nanti pengetahuan baru yang bisa kawan-kawan dapatkan. Saya berharap kawan-kawan benar-benar nanti memahami mengenai metode penelitian, karena metode penelitian ini adalah bekal yang sangat penting untuk kawan-kawan menyelesaikan studi kawan-kawan. Walaupun masih di semester 3, ya kawan-kawan harus fokus. Kalau bisa silahkan beli buku metode penelitian biar lebih menunjang lagi proses pembelajaran kawan-kawan. Sebagaimana kita ketahui, kita kuliah online, tapi jangan sampai kuliah online ini menjadi hambatan untuk kita ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih kawan-kawan sekalian atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.